Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Bertani Merdeka, Petani Merdeka. Pada pertemuan kali ini kita akan berbagi kawan-kawan mengenai tentang manfaat pupuk kompos ini dengan hubungannya dengan tanaman kacang tersebut. Sebelum itu kita update dulu lahan ya kawan-kawan. Ini kita sedang melakukan penanaman benih kangkung, dan ini adalah lahan yang sedang kita olah secara kecil-kecilan menggunakan cangkul dengan teknik yang cukup sederhana. Dan sore kali ini tadi kita sudah menyiram lahan tersebut, dan kali ini setelah penyiraman kegiatan kami adalah berbagi informasi kepada kawan-kawan, semoga memberikan manfaat yang lebih pada kawan-kawan dan hasil yang maksimal nantinya dalam proses budidaya tanaman kawan-kawan dan kami ya dalam menjalankan budidaya pertanian yang sedang kita lakoni. Oke kawan-kawan, kita ketahui lahan ini adalah sebenarnya lahan persawahan yang kita manfaatkan pada musim kemarau. Itu kita tanami tanaman kacang dan tanaman kangkung ini tadi. Dan seperti biasa di musim kemarau kita membuang ini kawan-kawan kotoran hewan atau kotoran hewan domba, yang dimana kotoran tersebut kita gunakan sebagai pupuk kawan-kawan. Dan ini sebenarnya sudah menjadi pupuk karena kotoran ini sudah pecah dan sudah lama umurnya kawan-kawan, serta tidak panas lagi kawan-kawan, semacam itu. Nah, kotoran ini mengapa di musim kemarau kita membuang kotoran ini? Jadi musim kemarau ini musim yang cocok untuk menyebar kotoran domba tersebut, atau istilahnya pupuk kandang kawan-kawan. Nah, pupuk kandang ini memberikan manfaat yang cukup baik sekali bagi lahan kami, dimana manfaat yang pertama yang diberikan oleh pupuk kandang yaitu pupuk kandang ini adalah penyedia unsur hara bagi tanaman yang kita budidayakan nantinya, entah tanaman padi atau tanaman-tanaman di musim kemarau semacam ini kawan-kawan. Benih kangkung itu memberikan unsur hara yang cukup bagus, dimana pupuk kandang ini terdapat unsur hara makro maupun mikro kawan-kawan. Ketika unsur hara itu tersedia, otomatis tanaman kan bisa memiliki pertumbuhan dan perkembangbiakan yang cukup baik pula kawan-kawan, sehingga pemberian pupuk kandang ini cukup penting. Itu manfaat yang diperoleh ketika kita memberikan pupuk kandang. Yang kedua kawan-kawan, selain unsur hara, lahan ini kan tanah ini kan ya, tanah yang kita gunakan sebagai budidaya tanaman itu nantinya akan bentuk fisiknya akan jauh lebih baik ketika kita berikan pupuk kandang kawan-kawan. Nah, bentuk fisik dari tanah ini biasanya kalau kita tidak memberikan pupuk kandang, biasanya dia diserap terus oleh tanaman dan diberikan pupuk kimia secara terus-menerus, itu menjadikan lahannya itu pecah, alias pecahnya tuh sulit dan cukup keras sekali kan perongkalan-perongkalan kayak gini, tapi sangat keras. Ini agak lumayan ini kawan, bisa dicangkul, ini masih bisa dicangkul. Tapi kalau sudah tidak diberikan pupuk kandang dan pemberian pupuk kimianya secara berlebihan, itu menjadikan lahannya cukup keras sekali kawan-kawan, cukup keras sekali dan kurang bagus. Dan ini pun masih saya rasa lahan ini ya sudah kita berikan treatment kayak gini, tapi masih saya rasa kurang cocok kawan-kawan, kurang bagus, sehingga kita memberikan ini kawan-kawan. Dengan pemberian pupuk kandang semacam ini, bentuk dari lahan ini harapannya akan menjadi jauh lebih baik. Dan ini saya sudah membuktikan dengan pemberian semacam ini, yang semakin banyak lahannya itu semakin bagus, semakin baik bentuk fisiknya kawan-kawan, dan ketersediaan unsur haranya cukup bagus sekali. Karena mengapa pupuk kandang ini bisa merubah bentuk fisik tanah tersebut dari bentuknya istilahnya sangat susah atau istilahnya perongkalan-perongkalan menjadi bentuknya seperti spons. Ketika bentuk seperti spons itulah yang diharapkan
oleh tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Karena bentuk spons sendiri itu biasanya tanah itu bentuknya remah. Ketika bentuknya remah, perakaran itu bisa menyebar secara maksimal sehingga penyerapan unsur hara juga bisa maksimal. Di sisi lain, bentuk spons semacam itu akan memberikan efek kepada ketersediaan air, kawan-kawan. Ketika musim kemarau semacam ini, ketika bentuknya spons itu istilahnya kelembapannya jauh lebih bagus, atau penyerapan airnya atau penampungan airnya jauh lebih bagus. Dan di sisi lain, ketika musim penghujan, kawan-kawan, dia bisa mengembang agar airnya tidak terlalu berlebihan, kawan-kawan. Meskipun diberikan berlebihan ya tidak masalah sih, karena musim penghujan sini tanamannya padi. Kalau bagi kawan-kawan yang menanam sayuran dengan bentuk spons, dengan pemberian pupuk kandang semacam ini, kondisi airnya bisa diserap oleh pupuk kandang ini, kawan-kawan. Diserap, dan ketika musim kemarau airnya tidak pergi akibat pupuk kandang ini menyerap air yang ada di sekitarnya semacam itu. Itu dari bentuk fisik ya, kan. Di sisi lain remah itu, kan, yang jelas kita menginginkan lahan kita itu kondisinya remah sehingga akar itu bisa mencari unsur hara bisa secara maksimal semacam itu, kawan. Dan manfaat yang ketiga, kawan, pemberian pupuk kandang ini, kawan, itu bisa memberikan kehidupan bagi mikroorganisme atau biologi tanah, kawan. Biologi tanah itu cukup penting, dimana biologi tanah itu bisa menyediakan unsur hara hasil dari perombakan bahan-bahan organik. Jadi bahan-bahan organik semacam ini bisa dirombak oleh mikrobiologi dalam tanah tersebut, sehingga ketika bisa dirombak, dia akan merubahnya dalam bentuk unsur hara yang siap pakai untuk tanaman. Itu cukup bagus sekali. Efeknya, kawan, yang sering terjadi di kalangan petani kalau sering menggunakan pupuk kandang secara terus-menerus dan jumlahnya banyak, biasanya pemberian pupuk kimianya sedikit, bahkan bisa tidak menggunakan pupuk kimia, menggunakan pupuk organik. Itu salah satu efek dari bahwasannya biologi tanah itu bisa hidup karena salah satunya pemberian pupuk kandang, karena ini termasuk dalam kondisi bahan-bahan organik yang bisa dirombak oleh mikrobiologi tanah. Dan di bagian sana, kawan, itu kita tanami tanaman kacang. Tanaman kacang ini adalah kelompok tanaman legum, yang dimana biasanya tanaman legum atau secara keseluruhan atau secara umumnya, kawan, itu di bagian akarnya sini itu ada bintil akar. Bintil akar ini adalah salah satu simbiosis mutualisme antara mikroorganisme, bakteri pendukung budidaya tanaman atau biasa bakterinya itu Rhizobacter, kepada si tanaman kacang atau tanaman legum dalam menfiksasi nitrogen. Artinya dengan penanaman semacam ini, kawan-kawan bisa memperoleh manfaat bagi kawan-kawan. Karena apa? Dengan menanam tanaman legum itu dalam kondisi kemarau kayak gini, itu bisa menjaga mikroorganisme tanah yang mendukung dalam proses budidaya tanaman, menjaganya dengan simbiosis mutualisme antara Rhizobacter dengan tanaman kacang ini, kawan-kawan. Nah, nantinya kalau musim penghujan ini kan mati. Ketika musim penghujan ini kan mati, otomatis nanti bakterinya itu tinggal berada di akar, dan ini biasanya lahannya dibajak bersamaan ini, kawan, pupuk kandang. Ketika kedua-duanya itu tercampur, kawan-kawan, otomatis nanti
Diharapkan bakteri yang sudah dijaga selama musim kemarau ini bisa tetap hidup dengan memakan pupuk kandang ini kan, atau merombak pupuk kandang ini sehingga memberikan unsur hara bagi tanaman padi. Dan biasanya ini kawan-kawan, kalau kawan-kawan mengerti, selama pengalaman kami ya, kami bicara tentang pengalaman itu, setelah penanaman dan pemberian pupuk kandang semacam ini dan penanaman tanaman legum semacam ini, biasanya hasilnya dari tanaman padi yang pertama kali kan diolah, pertama kali dipanen, itu pasti hasilnya mentes dan bagus-bagus kawan-kawan, berisi kawan-kawan, bobotnya dapat, terus berasnya itu juga dapat kawan-kawan, bobot gabahnya dapat, bobot berasnya juga dapat. Karena apa? Karena bisa maksimal, karena biologi tanahnya main, unsur haranya juga main, fisik tanahnya juga main. Itulah manfaat kita memberikan pupuk kandang ke lahan dan menanam tanaman yang bisa menjaga mikroorganisme pada lahan tersebut. Dan oke kawan-kawan, itu dulu informasi yang bisa kita bagikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi ya kawan-kawan. Dan jika ada hal yang kurang dimengerti, kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kawan-kawan, dukung channel kami agar channel kami bisa memberikan informasi yang edukatif kepada kawan-kawan, yang bermanfaat kepada kawan-kawan. Dan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.